Dari Sabtu Ceria, Ustazah Mera akan membacakan sebuah cerita. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Ini kisah tentang pohon yang paling tinggi. Di sebuah bukit yang tinggi, tumbuh sebatang pohon. Semakin lama, pohon semakin tinggi. Pohon pun mulai sombong. Kesombongannya semakin menjadi-jadi ketika manusia mendatanginya. Manusia menyembah pohon besar itu. Ia mulai mengusir hewan-hewan yang ingin bernaung padanya. Semakin hari, pohon itu tumbuh lebih tinggi. Semakin besarlah kesombongan sang pohon. Hingga suatu hari semua berubah. Apa yang terjadi pada pohon itu? Mari kita simak ceritanya bersama-sama. Di sebuah bukit, tumbuhlah pohon yang rimbun, membentuk sebuah hutan. Pohon-pohon itu memberikan naungan bagi hewan-hewan penghuni hutan. Agak ke tengah bukit, terdapat sebuah puncak karang batu cadas. Tidak ada pohon yang mampu hidup di bagian karang itu. Namun seiring waktu, hujan membuat debu-debu menempel erat pada batu karang itu. Lalu tumbuhlah jamur-jamur kecil. Lama-kelamaan, karang itu pun semakin tebal, diselimuti tanah. Kemudian ada sebutir biji yang terjatuh di sela-sela karang itu. Biji itu terus tumbuh, perlahan-lahan dan dengan susah payah ia tumbuh. Di saat hujan, ia menahan angin dan badai agar tidak tercabut dari akarnya. Hingga tiba musim kemarau, ia bertahan agar tidak mati kekeringan. Bertahun-tahun berlalu, pohon itu tetap bertahan. Ia tumbuh menjadi pohon yang sangat besar, batang yang besar, dan daun-daunnya yang rimbun, membuatnya semakin tampak gagah. Banyak hewan yang bernaung di pohon besar tersebut. Hewan-hewan itu ada yang memakan biji-bijian atau sekedar bersarang di pohon. Ada yang bersarang di antara dahan-dahannya yang kokoh dan di antara sela-sela akarnya yang kuat. Tidak hanya mengambil manfaat, para hewan pun memberikan manfaat kepada pohon karena kotoran mereka membuat pohon tersebut semakin subur. Mereka saling memberi manfaat. Semua hewan menyayangi pohon itu. Pohon tersebut pun menyayangi para hewan itu. Lama-kelamaan pohon itu tumbuh semakin tinggi menjulang, mengalahkan tingginya pohon-pohon lain di hutan itu. Apalagi ia tumbuh di bagian bukit yang paling tinggi. Maka dari tempatnya tumbuh, ia mampu melihat ke segala penjuru dengan leluasa. Tampak olehnya alam yang luas, hutan di sekitarnya, bukit-bukit lain di sekitar bukit tempat tinggalnya pun tampak olehnya. Perlahan-lahan ia mulai merasa sombong, apalagi ia melihat di sekitarnya. Tidak ada pohon yang lebih tinggi dan lebih besar daripada dirinya. Kesombongan sang pohon semakin menjadi-jadi ketika manusia mulai mendatanginya. Manusia menyembah pohon besar itu. Ia mulai mengusir hewan-hewan yang ingin bernaung padanya. Semakin hari, pohon itu tumbuh semakin tinggi. Semakin besarlah kesombongan sang pohon. Pohon besar itu tak mampu lagi menghalau siapapun untuk bertengger. Mula-mula, burung-burung kecil sering beristirahat di dahannya yang mulai mengeras. Lalu datanglah seekor elang membuat sarang di dahannya yang paling tinggi. Sang elang menjadi penguasa pohon tertinggi. Bahkan karena sarangnya di tempat yang tinggi, sang elang dapat leluasa melihat ke sekitarnya. Ia melihat keberadaan setiap hewan di hutan. Kemudian dengan mudah memangsanya. Hewan-hewan lain di sekitar hutan itu pun menjadi ketakutan.
Namun sang elang tidak tahu, perlahan-lahan dari dasar akar pohon itu, Ratu Rayap memerintahkan pasukannya membangun sarang hingga mencapai puncak tertinggi. Sang Ratu Rayap itu membuktikan kerajaannya lah yang paling megah. Ia ingin mengalahkan keangkuhan sang elang yang menganggap dirinya penguasa hutan. Pasukan rayap bekerja berhari-hari hingga sarang mereka menyelimuti sebagian besar pohon itu sampai ke dahan tempat elang bersarang. Lalu, krek! Patahlah dahan tempat elang itu bernaung. Sarangnya jatuh melayang menghujam bumi. Sang elang terkejut dan pergi menjauh diiringi sorak-sorai kemenangan pasukan rayap. Penghuni hutan itu pun memuji dan mengagungkan sang Ratu Rayap yang mempunyai pasukan yang sangat hebat. Pada suatu hari, ada beberapa orang penebang melihat pohon besar itu. Mereka meneliti dengan seksama batang pohon itu. Walaupun sudah mati, tetapi batangnya keras dan besar. Bagian luarnya diselimuti sarang rayap hingga ke bagian ujung pohon. Tetapi bagian dalam pohon yang keras itu masih utuh. Para penebang merasa senang karena mereka sedang membutuhkan kayu yang betul-betul bagus dan kuat untuk membangun tiang pokok musola di desa mereka. Mereka pun segera mempersiapkan alat-alat untuk menebang pohon itu. Para penebang mengikatkan tali-tali pengaman di sekitar pohon agar mereka bisa menebangnya sedikit demi sedikit. Lalu mulailah mereka mengayunkan kapak dan menebang pohon itu. Allahu Akbar! Krek, krek, krek. Sedikit demi sedikit, kampak para penebang mulai mengikis batang-batang pohon yang kokoh itu. Sarang-sarang rayap mulai berguguran. Rakyat rayap lari tunggang langgang. Sang Ratu Rayap tak mampu berbuat apa-apa menyelamatkan kerajaannya. Batang-batang kayu jatuh ke bumi. Suaranya berdembum-dembum ke seluruh penjuru hutan, diiringi tasbih dan takbir penghuni hutan. Kerajaan paling megah di hutan itu pun ditaklukkan oleh manusia yang begitu kecil dibandingkan besarnya pohon tersebut. Hampir seharian para penebang bergantian menebang pohon. Akhirnya, sedikit demi sedikit, pohon itu habis ditebang. Kayu hasil tebangan mereka bertumpuk-tumpuk banyaknya. Para penebang tersenyum puas dan senang. Mereka mendapatkan banyak kayu yang bagus untuk membuat musola. Menjelang sore, matahari mulai tergelincir ke barat. Sinarnya sembura jingga di kaki langit. Manusia-manusia yang telah selesai menebang pohon membersihkan diri mereka di sungai dekat bukit kecil itu. Lalu mereka menggelar tikar pandan. Manusia-manusia itu berdiri menegakkan sholat. Mereka mampu menumbangkan pohon yang paling tinggi. Namun mereka merunduk rendah, bahkan bersujud menyembah Allah. Hanya Allah sajalah yang tinggi dan yang maha tinggi. Allah yang menciptakan segenap makhluk penghuni hutan, segenap makhluk penghuni bumi, dan pencipta seluruh alam semesta. Nah, itulah kisah tentang pohon yang paling tinggi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Kita tidak boleh merasa sombong, karena hanya Allah lah yang paling tinggi dan maha tinggi. Sekian dari Ustazah Mera, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.